Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Bapak Ade Joko Nugroho dari SMKN 1 Kraksan akan mempresentasikan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Ada beberapa hal yang saya akan jelaskan mengenai SOP penataan produk ini, yaitu pertama, menjelaskan mengenai pentingnya penataan produk di supermarket. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Minuman. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Makanan. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Produk Segar. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Produk Kecantikan atau Kosmetik. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pentingnya penataan produk di supermarket. Sebelum kita membahas SOP penataan produk di berbagai departemen supermarket, kita harus memahami mengapa penataan produk sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa penataan produk di supermarket memiliki peranan yang signifikan. Pertama, pentingnya penataan produk di supermarket. Satu, meningkatkan pengalaman konsumen. Apa itu? Yaitu penataan produk yang baik membuat konsumen merasa nyaman dan mudah menemukan produk yang mereka butuhkan. Ini menciptakan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana penjelasannya? Terkait dengan penataan produk yang baik membuat konsumen merasa nyaman dan mudah, di sini sudah bisa terlihat bahwasanya ketika produk tersebut telah ditata dengan bagus, ditata dengan sesuai dengan SOP yang sudah dijalankan, akhirnya konsumen juga akan merasa nyaman dan mudah dalam menemukan produk yang mereka butuhkan. Konsumen merasa lebih menyenangkan dan meningkatkan dari rasa kepuasan pelanggan itu sendiri. Sehingga ketika konsumen sudah mempunyai pengalaman merasa puas berbelanja karena faktor penataannya, barangnya terlihat menarik, terlihat bagus, dan terlihat nyaman. Ketika konsumen mencari barang yang dibutuhkan, harapannya di kemudian hari konsumen nantinya akan datang kembali ke toko tersebut, karena di sini sudah terlihat konsumen merasa puas pada pelayanan toko tersebut dari penataan barang dagangannya. Berikutnya, memudahkan navigasi. Apa itu? Yaitu supermarket seringkali memiliki ribuan produk yang tersebar di seluruh toko. Penataan produk yang baik membantu konsumen menavigasi toko dengan lebih mudah, menghemat waktu dan mengurangi kebingungan. Artinya di sini, pada suatu toko, semakin besar area tokonya dan semakin besar kondisi tokonya, otomatis setidaknya barang-barangnya yang tertata di sana akan semakin banyak. Artinya di sini ketika barang itu ditata sesuai dengan SOP yang benar, di sini akan terbantu bagi konsumen, membantu konsumen menavigasi toko dengan lebih mudah. Menghemat waktu. Menghemat waktu bagaimana? Menghemat waktu ketika konsumen akan mencari barang-barang yang akan dipilihnya, yang akan
sesuai dengan list belanjanya yang akan dicari, dan tentunya mengurangi kebingungan. Karena secara otomatis kalau supermarket itu, kalau kita menjadi kesan awal adalah toko yang luas, toko yang lebar, berbeda dengan minimarket. Setidaknya areanya itu, kalau kita tidak memahami barang-barang yang kita butuhkan, letaknya, terus di mana barang itu, kita pasti akan kebingungan. Mungkin bisa jadi kita akan bertanya kepada pelayan yang di sana, yang itu bukanlah karakter sebenarnya. Ketika kita harus bertanya, setidaknya kita bisa mencari sendiri. Di sini akan terbaca bahwasanya di sini penataan produk yang baik membantu konsumen menavigasi toko dengan lebih mudah. Berikutnya, meningkatkan penjualan. Dengan menempatkan produk-produk yang paling sering dibeli oleh konsumen di lokasi yang strategis, supermarket dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. Ini mencakup penempatan produk di area dekat kasir untuk mendorong pembelian impuls. Apa artinya di sini? Harapannya produk-produk itu juga ada produk-produk yang familiar, mereknya familiar, barang-barang yang dicari sama konsumen, tetapi juga ada produk-produk yang juga kurang begitu familiar mereknya, kurang begitu dicari sama konsumen, tetapi barang itu juga perlu penawaran kepada konsumen. Salah satunya juga biasanya ditempatkan pada barang, letak barangnya itu yang mudah terlihat buat konsumen jika pada masuk kategori barang-barang yang sudah disebutkan tadi. Juga bisa diletakkan di area dekat kasir. Tentunya barang tersebut harapannya, karena kasir itu menjadi lalu lintas konsumen melalui kasir, lewat kasir akan melihat barang yang ditawarkan dari beberapa, mungkin dari merek-merek yang begitu belum familiar buat konsumen untuk membelinya, yang nantinya bisa mendorong pembelian impuls. Nomor 4, mengurangi kehilangan dan pemborosan. Apa itu? Yaitu penataan produk yang baik membantu mengurangi kehilangan karena produk yang kadaluarsa atau rusak dapat terdeteksi dengan cepat. Selain itu, dengan menata produk dengan baik, supermarket dapat menghindari pemborosan persediaan dan mengoptimalkan stok. Nah, bagaimana penjelasan ini? Tentunya biasanya hal ini yang bisa mengacu pada konteks pentingnya penataan produk di supermarket dengan mengurangi kehilangan dan pemborosan. Ketika produk itu salah satunya ditata berdasarkan FIFO. Apa itu FIFO? Di mana produk-produk yang kadaluarsanya atau ED-nya itu akan mendekati yang setidaknya masih kategori aman, itu bagaimana caranya? Itu ditata lebih posisi di depan, artinya
produk itu umumnya juga ada posisi depan belakang. Jadi yang di belakang bisa juga untuk ED-nya atau kadaluarsanya itu ditata yang masih kategori bulan ataupun tahunnya itu masih lama. Yang paling mendekati misalnya 6 bulan tapi masih kategori aman sesuai dengan petunjuk produsen, itu kita segera dan harus kita cepat tawarkan kepada konsumen. Artinya di sini membantu mengurangi kehilangan karena produk yang kadaluarsa. Karena kalau sudah ditemukan atau kita lupa mengecek ternyata ada barang yang kadaluarsa, secara otomatis yang menjadi titik kerugian pada kita. Karena produsen sendiri juga ada yang tidak bisa menerima produk-produk yang dikembalikan, ingin dikembalikan, diretur kepada produsen dengan kategori sudah kadaluarsa. Tapi biasanya produsen ada yang bisa menerima dengan kategori masih dalam kategori aman. Misalnya produk itu bisa dikembalikan ketika 3 bulan sebelum masa jatuh tempo kadaluarsa. Misalnya perjanjiannya seperti itu atau titik amannya seperti itu. Jadi di sini pihak toko juga bisa mengembalikan dengan cepat. Jika sudah kita melakukan SOP yang seperti ini, setidaknya pemborosan, kehilangan barang itu kita bisa hindari lebih awal. Di sini terlihat supermarket dapat menghindari pemborosan persediaan dan mengoptimalkan stok dengan harapan stok yang sudah direncanakan tersebut bisa terjual semua. Berikutnya, meningkatkan branding dan citra toko. Apa itu? Penataan produk yang estetis dan tertata rapi juga dapat meningkatkan branding dan citra toko. Supermarket yang bersih dan rapi memberikan kesan profesional dan dapat dipercaya. Nah, biasanya toko tersebut, kita contohkan toko semacam Indomaret ataupun Alfa, ketika orang akan berbelanja di sana, ketika orang akan berbelanja di toko tersebut, mereka juga bisa mempersepsikan, oh kalau saya masuk di tokonya Alfa, itu ciri yang bisa kita tangkap, misalnya tokonya bersih, tokonya rapi, seperti itu misalnya, ataupun semacam Indomaret ataupun toko yang lainnya. Ketika konsumen sudah punya kesan tersebut, itu juga bisa meningkatkan branding, meningkatkan dari karakter dari toko tersebut. Citra toko akan bisa melekat pada konsumen yang nantinya kembali lagi pada pentingnya penataan produk yang meningkatkan pengalaman konsumen, di mana konsumen akan merasa puas dari citra toko yang positif, branding yang positif, dan akhirnya konsumen akan berbelanja dan berbelanja lagi ke toko tersebut. Terlihat di sini, supermarket yang bersih dan rapi memberikan kesan profesional dan dapat dipercaya. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Minuman. Departemen Minuman adalah salah satu bagian penting dalam supermarket karena mencakup berbagai macam produk seperti air mineral, minuman ringan, susu, dan minuman alkohol. Berikut adalah beberapa poin penting
dalam SOP penataan produk di Departemen Minuman. Namun di sini saya akan coba minuman alkohol saya hilangkan saja. Pertama, penataan berdasarkan jenis produk. Produk minuman dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, semua air mineral ditempatkan bersama-sama. Nah, sebelum penjelasan ini, kita coba untuk mengingat kembali pertemuan sebelumnya di mana barang-barang itu ada kelompoknya. Contohnya, air mineral pada kelompok drink. Untuk air ini, air mineral itu sendiri kalau kita lihat juga bisa kita kategorikan dari berat bersihnya. Misalnya 1500 ml, ada yang 600, ada yang mungkin kemasan yang gelas. Itu nantinya penataannya juga akan berbeda-beda. Merek pun air mineral itu banyak sekali, mulai dari merek yang familiar untuk merek-merek Aqua, merek Club, merek Fit, terus Ades, terus yang lokal semacam Alamu. Itu contohnya. Jadi dari berbagai merek tersebut kita coba kumpulkan jadi satu, menjadi satu kelompok, yaitu air mineral. Berikutnya juga termasuk kelompok minuman ringan. Pada kelompok minuman ringan ini bisa kita masukkan pada kelompok-kelompok jenis minuman semacam yang bersifat kotak. Jadi misalnya kemasannya yang bersifat kotak, contohnya mengenai kemasan untuk jenis minuman teh botol, untuk teh botol sosro, terus juga termasuk jenis-jenis semacam itu juga bisa masukkan pada kelompoknya minuman ringan. Berikutnya juga kelompok susu. Jadi di sini di kelompok susu juga ada semacam Indomil, ada susu bendera. Itu ini memudahkan konsumen menemukan produk yang mereka cari tentunya. Berikutnya, penggunaan rak khusus. Pada penggunaan rak khusus, produk yang memerlukan suhu dingin seperti susu dan minuman jus segar ditempatkan di rak khusus yang dilengkapi dengan pendingin. Ini menjaga kualitas produk dan memudahkan konsumen untuk mengambil produk yang perlu disimpan dalam suhu dingin. Artinya apa? Di sini ada produk-produk yang mengharuskan diperlukan pada kulkas atau semacam saucis. Di sini yang menjadi contoh adalah susu, minuman jus segar. Sangat jelas mengapa misalnya ya susu itu yang kalau ditaruh di rak khusus semacam saucis itu ya, atau semacam kulkas itu setidaknya masih terlihat segar ketika nanti diminum dengan yang sudah ditata, misalnya 4 hari masih ternyata belum laku misalnya, tapi di sini masih terlihat segar nanti ketika konsumen mengambil produk tersebut di rak tersebut, termasuk minuman jus segar. Otomatis konsumen lebih merasa nyaman, lebih merasa
dahaganya itu ketika minum jus segar itu lebih terasa fresh ketika minumnya. Dan ini tentunya bisa menjaga kualitas produk tersebut dan pastinya memudahkan konsumen untuk mengambil produk yang perlu disimpan dalam suhu dingin. Berikutnya, menempatkan produk impuls. Apa itu? Minuman dalam kemasan kecil seperti botol air mineral atau minuman kaleng ditempatkan di area kasir atau di dekat pintu keluar sebagai produk impuls. Hal ini mendorong konsumen menambahkan produk ini ke keranjang mereka saat check out. Jadi, produk-produk tadi yang bersifat mungkin merek-mereknya belum begitu familiar, tadi sudah dijelaskan di awal, tapi di sini orang membutuhkan orang yang segera membelinya, membutuhkan penawaran yang lebih cepat, juga bisa diletakkan produk itu di dekat kasir dengan harapan produk itu bisa segera dibeli dan tentunya nantinya mendorong konsumen untuk menambahkan produk ini ke keranjang mereka saat check out. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Makanan. Departemen Makanan merupakan salah satu departemen utama dalam supermarket. Ini mencakup berbagai macam produk, termasuk makanan kering, makanan beku, daging, dan produk-produk roti. Berikut adalah beberapa poin penting dalam SOP penataan produk di Departemen Makanan. Penataan berdasarkan kategori. Makanan dikelompokkan berdasarkan kategori seperti makanan kering, makanan beku, daging, ikan, sayuran, dan lain sebagainya. Setiap kategori ditempatkan di area yang sesuai dan ditandai dengan label yang jelas. Di sini hampir sama dengan penataan di produk minuman tadi, di mana di sini berdasarkan kategori seperti makanan kering. Jadi kembali lagi di sini pada pembelajaran pengelompokan barang. Jadi makanan dikelompokkan berdasarkan kategori. Jadi yang golongannya makanan kering itu kita jadikan satu pada kelompok makanan kering. Pada kelompok makanan beku seperti sosis, ya berikutnya juga kentang, ya itu dikelompokkan menjadi kategori makanan beku. Pada kelompok daging seperti itu juga. Biasanya kalau ini antara daging sapi, daging ayam itu dijadikan satu pada kelompok daging. Ikan, begitupun sayuran itu dikelompokkan sesuai kelompoknya. Setiap kategori ditempatkan di area yang sesuai dan ditandai dengan label yang jelas. Berikutnya, pengaturan rak tertentu. Produk-produk yang memerlukan pendinginan atau pembekuan ditempatkan di rak-rak tertentu yang dilengkapi dengan pendingin atau freezer. Ini penting untuk menjaga keamanan dan kualitas produk. Jadi kita bisa lihat pada kelompok penataan berdasarkan kategori, di situ juga bisa terlihat ada kelompok makanan beku, daging, ikan, sayuran. Ini biasanya memerlukan tempatnya itu
Di sini terlihat ditempatkan di rak-rak tertentu yang dilengkapi dengan pendingin atau freezer. Jadi makanan beku semacam tadi sosis, ada kentang, itu setidaknya itu ditempatkan pada freezer. Begitupun daging, ikan pun itu setidaknya juga ditempatkan di freezer, termasuk yaitu kelompoknya mengenai es krim, itu sudah pasti itu ditempatkan pada kelompok di freezer. Ini penting untuk menjaga keamanan dan kualitas produk itu sendiri. Jadi setidaknya kita harus tahu produk-produk yang masih masuk kategori di area pendingin itu apa saja, itu kita tempatkan pada freezer ini. Berikutnya, penempatan produk promosi. Produk-produk yang sedang dipromosikan atau ada penawaran khusus ditempatkan di area yang menonjol seperti rak tengah toko. Ini menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk tersebut. Biasanya pada momen-momen tertentu itu untuk mereka yang masuk kategori produk promosi itu sangatlah perlu kita tawarkan atau kita tata sesuai dengan petunjuknya. Di sini ditempatkan di area yang menonjol seperti rak tengah toko. Seperti yang tidak jauh dari hari kemarin ini, kemarin ada momen semacam Hari Raya Cina, itu juga bisa promosinya itu kita fokuskan pada rak tengah toko, atau di sini ada agenda semacam ulang tahun toko tersebut, itu juga bisa di rak tengah toko untuk promosinya, tempat areanya, termasuk yang sebentar lagi mendekati Ramadan dan Lebaran, itu juga bisa ditempatkan di area tersebut. Ini menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk tersebut. Berikutnya, SOP penataan produk di Departemen Produk Segar. Departemen Produk Segar mencakup buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan produk-produk susu segar. Kebersihan dan penataan produk yang baik sangat penting di departemen ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam SOP penataan produk di Departemen Produk Segar. A. Penataan berdasarkan kualitas dan kematangan. Buah-buahan dan sayuran dikelompokkan berdasarkan kualitas dan tingkat kematangannya. Buah dan sayuran yang sudah matang ditempatkan di bagian depan, sementara yang masih perlu matang ditempatkan di bagian belakang. Ini balik lagi pada konsep FIFO tadi, hampir sama dengan konsep bagaimana produk itu tidak sampai namanya barang kadaluarsa. Jadi di sini buah dan sayuran yang sudah matang ditempatkan di bagian depan, sementara yang masih perlu matang ditempatkan di bagian belakang. Berikutnya, pengecekan dan pemilihan produk. Karyawan Departemen Produk Segar secara rutin
Memeriksa produk untuk memastikan tidak ada produk yang rusak atau cair. Produk yang rusak segera dihapus dari rak untuk menghindari penyebaran kerusakan. Jadi di sini kita bisa lihat juga pada produk-produk semacam es krim, yaitu ini yang menjadi titik rawan itu terkait dengan listrik. Kadangkala kalau listriknya kurang begitu normal, ini juga mengakibatkan produk itu rusak atau cair. Ini juga pada konsumen juga merasa enggan, atau biasanya konsumen memastikan produk itu masih bagus untuk kita pilih pada es krim tersebut. Artinya di sini produk yang rusak segera dihapus dari rak untuk menghindari penyebaran kerusakan. C. Penggunaan display menarik. Buah-buah segar seringkali ditempatkan di display yang menarik, seperti piramida buah atau rak yang menampilkan produk-produk segar dalam tatanan yang estetis. Ini meningkatkan daya tarik visual dan mendorong pembelian. Sudah pasti terlihat di sini, buah-buah segar seringkali ditempatkan di display yang menarik. 4. SOP penataan produk di Departemen Produk Kecantikan. Departemen Produk Kecantikan mencakup produk-produk perawatan kulit, perawatan rambut, kosmetik, dan parfum. Penampilan dan penataan produk sangat penting di departemen ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam SOP penataan produk di Departemen Kecantikan. A. Penataan produk berdasarkan merek. Produk kecantikan dikelompokkan berdasarkan merek. Setiap merek ditempatkan di rak yang sesuai dengan dan diberi label merek yang jelas. B. Produk uji coba. Produk kecantikan seringkali memiliki area uji coba di mana konsumen dapat mencoba produk sebelum membelinya. Area ini harus selalu bersih dan teratur. C. Pengecekan kualitas produk. Karyawan Departemen Produk Kecantikan memeriksa produk secara rutin untuk memastikan kualitasnya. Produk yang rusak atau kadaluarsa harus segera dihapus dari rak. D. Display produk terbaru. Produk kecantikan terbaru atau produk yang sedang dipromosikan ditempatkan di rak yang menonjol atau di area khusus untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Nah, demikian dari presentasi hari ini. Besar harapan saya materi ini bisa menjadi pengetahuan yang bisa dimanfaatkan sebagai media di dalam memahami dari SOP penataan produk, yaitu mengenai SOP dari produk makanan, minuman, dan termasuk produk fresh dan kecantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.